teman-teman semua, balik lagi di Kavia News. Kita masih bahas kasus Subang. Di sini lagi marak-maraknya tentang Pak Hakim Eman Sulaiman yang naik daun, juga Peggy juga ya teman-teman, karena kasus ini juga walaupun banyak ya menentang gitu kan ya, Pak Hakim Eman Sulaiman ini gitu kan ya. Dan apa hubungannya Bang dengan kasus Subang gitu kan ya. Di sini gue juga sebenarnya pengen mengcompare juga sebenarnya bagaimana sih jika keputusan kasus Subang ini menyidang Pak Yosep gitu kan ya, jika hakimnya adalah Pak Eman Sulaiman gitu kan ya. Melihat fakta persidangan seperti ini, apakah Pak Eman Sulaiman akan membebaskan Pak Yosep gitu kan ya, atau menghukum Pak Yosep gitu kan ya. Apalagi nanti juga ada persidangan Bumin Arigi dan Abi gitu kan ya. Gue berharapnya ya Pak Eman Sulaiman bisa menjadi hakimnya ya, tapi kita juga nggak tahu ya apakah hakimnya akan dipilih hakim lain gitu kan ya, atau hakim yang menyidangkan Pak Yosep gitu ya teman-teman. Jadi satu paket gitu diterusin gitu kan ya, sambung gitu kan ya, kasusnya masih nyambung. Tapi kalau menurut gue sih masih nyambung gitu kan ya. Namun gue juga tidak menutup kemungkinan ya, walaupun ada harapan juga mungkin kenapa enggak Pak Hakim Eman Sulaiman yang menyidangkan gitu kan ya. Apakah ada kemungkinan untuk bebas atau enggak kan kayak gitu. Karena di sini kita melihat juga ya, tidak menutup kemungkinan memang ada kurangnya bukti gitu kan ya, dari penghilangan bukti dari para OJ. Sangat kita tidak pungkiri ada bukti-bukti yang hilang gitu kan ya, dan bukti-bukti yang benar-benar yang kita cari adalah CCTV, namun benar-benar sudah disabotase oleh OJ gitu ya teman-teman. Gue pengen tahu gitu ya pemikiran dari Pak Eman Sulaiman seperti apa untuk menanggapi kasus ini gitu kan ya. Andai saja mungkin dari teman-teman semua atau YouTubers banget yang bisa mungkin mewawancari Pak Eman Sulaiman atau seperti apa, itu bagus juga ya teman-teman. Kemarin gue lihat juga Pak Dede ya, ada Pak Dede yang mewawancarai kuasa hukum Peggy ya, Pak Tony gitu kan ya. Itu sebenarnya tuh bagus juga tuh untuk Pak Dede menanyakan juga tentang kasus Subang seperti apa gitu kan. Lebih bagus lagi kalau bisa mewawancarai Pak Eman Sulaiman gitu kan ya, dan mungkin bisa memberikan tanggapannya jika beliau tahu. Harusnya sih mungkin tahu ya sedikit-sedikit gitu kan ya mengenai kasus Subang ini, karena beliau kan juga di Jawa Barat lah, di Bandung gitu kan ya. Ini kan yang megang kasus Subang ini juga kan dari Polda Jabar ya, sedikitnya harusnya beliau tahu ya tentang kasus Subang ya teman-teman. Dan di situ gue agak penasaran juga bagaimana sih tanggapan Pak Eman Sulaiman mengenai kasus Subang ini gitu kan ya. Apakah misalkan ya, ini kan gue ngobrol aja gitu kan ya dari sudut pandang Pak Eman Sulaiman, apakah kalau misalkan di kasus Pak Yosep lah dulu ya, sebelum membahas Bumin Arigi dan Abi, kita ke Pak Yosep dulu gitu kan ya. Apakah kalau hakimnya Pak Eman Sulaiman, apakah Pak Eman Sulaiman akan membahas tuntas tentang DNA asing gitu kan ya. Kalau untuk yang hakim Subang ini kan sekarang ini, itu juga gue sangat menghargai dan bagus banget sih ya pola pikirnya, dan juga sangat tajam pertanyaannya di situ. Apakah pola pikir dari hakim yang sekarang ini yang menangani kasus Subang, apakah pemikirannya sama dengan Pak Eman Sulaiman gitu ya teman-teman. Terus apakah akan memutuskan Pak Yosep ini bersalah atau enggak gitu kalau misalkan yang megang Pak Eman Sulaiman. Dan kalau misalkan Pak Yosep memang kita lihat ada saksi yang melihat, ada juga bukti saintifiknya juga ada gitu kan ya. Ya memang kemungkinan besarnya walaupun itu dipegang Pak Eman Sulaiman gitu ya, Pak Hakim Eman Sulaiman, ada kemungkinan Pak Yosep masih bisa ya tetap diponis gitu ya teman-teman. Namun bagaimana dengan Bumin Arigi dan Abi gitu kan ya, yang mungkin statusnya bisa di sama-samakan mungkin dengan Peggy. Kalau misalkan Pak Yosep agak berat lah gitu ya teman-teman melihat bukti-buktinya gitu kan ya. Lalu bagaimana dengan Bumin Arigi dan Abi yang terlihat mungkin di mata netizen yang masih abu-abu gitu kan ya, karena banyak bukti yang hilang nih gitu kan ya. Apakah jika pengacaranya ya, Pak Eman Sulaiman apakah akan membebaskan mereka ataukah enggak gitu kan ya. Ya kalau gue lihat pasti Pak Eman Sulaiman akan mempelajari ya track recordnya di kasus Subang ini. Dilihat dulu di kasus misalkan di Pak Yosep
seperti apa fakta persidangannya, karena akan menyambung gitu kan di fakta persidangannya di Bumin, Argi dan Abi misalkan kayak gitu. Terus ya di situ akan dilihat fakta persidangannya. Di sini kan gue lihat ya di persidangan Peggy itu sangat objektif, dan juga fakta persidangannya benar-benar Pak Eman Sulaiman berdasarkan data gitu, tidak memihak ya, sebagai hakim kan ada di tengah. Sewajarnya juga mungkin ada di kasus Subang gitu, posisi hakim ada di tengah. Kalau misalkan ada fakta-fakta persidangan yang benar-benar saintifiknya ada, dan kemungkinan besarnya saksinya benar-benar kuat untuk menguatkan alibi Pak Yosep, itu gue yakin kok Pak Yosep bisa bebas ya teman-teman. Sama halnya dengan Bumin, Argi dan Abi juga, kalau misalkan alibinya kuat gitu kan ya, gue yakin juga pasti bisa bebas gitu ya, siapapun hakimnya ya. Apalagi di sini Pak Eman Sulaiman sudah, menurut gue ya, dengan dibebaskannya Peggy kemarin tuh membuktikan bahwasanya di sini Pak Eman Sulaiman ini tidak takut akan apapun ya, benar-benar sesuai pernyataannya, beliau tidak ada kepentingan apapun gitu kan ya. Beliau tidak bertindak untuk berat gitu kan ya di penuntut ataupun yang dituntut gitu kan ya. Beliau benar-benar ada di posisi tengah-tengah dan berada untuk keadilan masyarakat Indonesia gitu kan ya. Jadi memang semua hakim gue yakin untuk seperti itu ya teman-teman. Dan bagaimana kita lihat juga nih gitu kan ya, apakah jika yang memegang kasus Subang adalah Pak Eman Sulaiman gitu ya teman-teman, apakah misalkan Bumin, Argi dan Abi dengan buktinya yang mungkin dianggap tidak kuat gitu kan ya, apakah akan dibebaskan oleh Pak Eman Sulaiman atau enggak kan, kayak gitu ya teman-teman. Namun kalau misalkan kalau gue lihat ya teman-teman, ya berdasarkan mungkin persidangan sebelumnya, kemungkinan besarnya ya sidangnya akan dilanjutkan dengan hakim yang sama, karena ini masih kelanjutannya ya teman-teman, masih dipegang dengan hakim yang sama, mana masih satu kasus gitu ya teman-teman. Namun gue juga nggak menutup kemungkinan ya, kan bisa aja gitu kan Pak Eman Sulaiman dipilih untuk menjadi hakimnya, kan nggak bisa menutup kemungkinan lah gitu kalau menurut gue pribadi. Jadi bisa-bisa aja untuk seperti itu. Dan justru gue malah penasaran gitu kan ya, jika Pak Eman Sulaiman yang memegang kasus Subang, apakah yang akan terjadi gitu. Oke, sekitar video dari gue, dan silakan teman-teman berkomentar ya teman-teman, apa Eman Sulaiman benar-benar melihat fakta persidangan ataukah enggak. Oke, sekitar video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman.